Oke, halo Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Wow, kali ini kita perlu simak ya video ini, video yang sangat padat dan berilmu ya. Dan saya rekomendasikan kita simak ini sampai tuntas dan jangan lupa like lalu viralkan video ini sobat. Sangat keren. Selamat menyaksikan. Jadi gini Pak Yusuf, kenapa pendeta yang memberikan pemberitahuan, karena memang saat itu Islam belum ada dan agama Nasrani itu masih berlaku, Pak. Agama Nasrani itu masih berlaku sampai Islam itu hadir. Jangan salah Pak Ismail. Waraka, ya pendeta Waraka itu pada saat sebelum Rasulullah diangkat. Artinya kan Mas Ari ngakui bahwa dia Nasrani Muhammad. Tapi katanya expired tadi, gitu, Abi. Dia agamanya apa kalau gitu? Waktu itu kayak agamanya apa? Susu kaleng aja expired. Agamanya apa dong kalau gitu Muhammad, kalau waktu dia dinubuatkan sama pendeta, baik pendeta Bahira maupun pendeta itu, agamanya apa? Kan gitu toh? Iya. Apa agamanya? Betul. Dari penyelidikan saya juga, Abi, ini ternyata coba ini aku mau share screen sebentar ya, Pak Yusuf, untuk pengetahuan. Ya. Ini data ya. Ya. Jadi penemuan sejarawan, kalau kita lihat inskripsi Arab pertama yang menyebutkan nama Muhammad itu kira-kira baru tahun 691 Masehi. Sebelum itu kita tidak ada referensi sama sekali kepada nama Muhammad. Mungkin nanti Abi bisa jelasin apa ini nama apa gelar. Yang kedua, referensi kata untuk Muslim itu baru ada sekitar tahun 690 Masehi. Sebelumnya hanya digunakan istilah Saracen, Hagarin, Ismailit, Magarie, Muhajirun. Kemudian kata Islam pertama kali tahun 691. Kemudian kata Mekah, apalagi Mekah terlambat sekali, baru tahun 741, dan Mekah itu baru masuk ke peta perdagangan dunia tahun 900 Masehi. Dan kalau kita memang lihat data-data Mekah yang sekarang dibandingkan dengan referensi Quran dan hadis, itu nggak cocok. Bukan yang di sini sekarang gitu. Kemudian dari penelitian Dan Gibson nih, Abi arkeolog nih ya, 150 tahun pertama, semua masjid-masjid tertua Islam itu nggak pernah kiblatnya ke Mekah tapi ke Petra. Ya, jadi nggak ada yang kiblatnya ke Mekah yang sekarang ini, gitu. Itu 150 tahun pertama. Kemudian 200 tahun pertama itu kiblatnya malah bercampur antara Mekah dan Petra. Jadi kiblatnya itu antara dua itu. Baru sekitar 250 tahun kemudian sampai 300 tahun baru semuanya mengarah ke Mekah. Bahkan masjid-masjid di Ethiopia itu nggak mengarah kemana-mana tuh, malah mengarahnya ke selatan. Jadi malah sama sekali nggak mengarah ke Mekah. Nah, kemudian ya ini kalau kita lihat biografi pertama Muhammad baru ada sekitar tahun 83. Nah, ini kritik cendekiawan abad 21 ketika mereka meliti Quran, karena Quran ini seperti kita tahu manuskripnya nggak lengkap, ya. Quran ini hanya berdasarkan Imam Hafs tahun 1924 ya, nanti Abi bisa cerita. Nah, jadi kritik para cendekiawan abad 21 ketika mereka meliti, ternyata 70% isi daripada Quran ini dipinjam dari sumber asing. Dan bahkan mereka bisa tahu ini kapan dipinjam dari mana. Jadi mereka meneliti hal itu. Kemudian Islam seperti yang kita ketahui, ini menurut peneliti ya, tidak ada pada abad ke-7, tetapi berkembang selama periode 200 sampai 300 tahun. Kemudian dari penelitian mereka, Al-Quran kemungkinan tidak diturunkan kepada satu orang dalam waktu 22 tahun, tetapi berkembang selama periode 50 sampai 100 tahun. Dan ini saya bisa menunjukkan beberapa peneliti dan penelitinya orang Islam. Ya. Namanya Profesor Dr. Hisham Jaid. Ya, dia meneliti ada ayat-ayat di dalam Quran yang dia menyatakan ini nggak mungkin pada zaman Muhammad. Ini pasti setelah Muhammad ini ada penambahan di situ. Nah, kesimpulannya dari para cendekiawan, kritik ya, ini hanya kritik saja teman-teman, Anda boleh menyelidikinya sendiri. Sejarah Islam itu setidaknya ada pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan kisah-kisah yang sebelumnya, ini kemungkinan kita nggak tahu ini. Gitu, karena peninggalan arkeologinya nggak ada. Kemudian Quran tertua itu baru ada 150 tahun setelah kematian Muhammad.
manuskrip Quran sekarang yang tertua. Jadi ya kita tidak tahu. Ini kritik para cendekiawan dari hasil arkeologi dan penelitian mereka tentang Islam dan Quran. Mungkin Abi bisa jelasin lebih lanjut. Ya, terima kasih. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ibu itu hampir seluruhnya benar. Saya katakan demikian karena itu sudah diselidiki oleh cendekiawan secara historis dan juga secara arkeologi. Jadi itu tidak keliru. Bahkan sudah diketemukan hari-hari ini ada 32 macam Al-Quran di dunia, ya, yang memiliki bahasa yang berbeda, ada lagu al-lafal yang sedikit berbeda dan juga memiliki arti yang berbeda, sehingga mana yang menjadi Quran yang paling asli itu mesti menjadi perdebatan yang panjang, ya, sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan seperti itu. Dan yang kedua, saya membaca misalnya yang disarikan dari Ar-Raqiya Al-Maktum, karya yang ditulis sejarawan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri serta Al-Bidayah wan Nihaya, ya, karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Katsir, ya, yang terkenal. Itu Nabi Muhammad atau Muhammad itu dipanggil oleh istrinya itu bukan Muhammad tapi Abul Qasim, ya. Apakah itu dia punya nama sebenarnya, ya, Abul Qasim, ya? Nanti para generasi milenial itu perlu menyelidiki lebih lanjut, ya. Saya mendorong tadi seperti ada satu bapak mengatakan, mari generasi milenial gali lebih jauh. Sehingga dengan demikian kita mampu menjelaskan kepada orang lain dengan objektif, dengan baik, ya, sehingga mereka terbuka akal budinya, terbuka hatinya. Dan kita bisa melihat, kita hanya berupaya sekuat-kuatnya dengan pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dan ini akan membuat gerakan yang luar biasa. Ini kalau semua generasi milenial melihat hal ini, wah, ini akan goncang generasi milenial yang ada pada setiap suku bangsa, ya. Karena kebenaran-kebenaran ini akan diungkapkan semua. Dulu nggak ada internet, nggak ada apa, ya, ada orang berangkat di Mesir boleh ngomong sepuasnya di satu tempat, ya orang nggak bisa ngecek. Sekarang tinggal pakai jempol bisa ngecek, ya. Ngaku-ngaku kuliah di mana gitu ya Abi ya, ternyata kita cek nggak ada nih dia kuliah di situ, ngaku-ngaku. Ilmu-ilmu yang ada di sana bisa ketahuan, jadi tidak ada yang bisa tersembunyi, ya. Nah, itulah yang perlu kita gali, ini yang perlu kita sajikan kepada masyarakat umum, ya. Dan kita tentu berdoa berharap bahwa mereka mengalami jamahan tapi dengan penuh ilmu, begitu, ya. Dan mereka juga disusupkan ilmu yang baik, ya, sehingga dengan demikian mereka melihat daripada silsilah sejarah, ya. Nah, inilah yang saya bagikan kepada teman-teman sahabat muda, ya, baik yang dari mereka yang berasal seberang tadi masuk Kristen, dan mereka perlu diisi hal-hal yang pas, ya, sehingga mereka juga dilatih dan dilengkapi sehingga lebih canggih lagi, ya. Dan juga saya juga melatih bagi mereka Kristen pemula, sebab mereka tuh Kristen keturunan, mereka juga tidak mengerti bagaimana sejarah kekristenan yang benar. Nah, inilah tugas kita semua dalam pencerahan, pencerdasan kalau menurut Pak Yusuf, yang cerdas, yang smart, ya, sehingga kita betul-betul memberikan sajian yang baik dan berilmu. Kira-kira. Betul. Aku ada satu screen lagi yang tadi berkaitan dengan yang Abi sampaikan. Ini sudah diteliti nih, Abi. Ini namanya Correction in the Early Quran Manuscripts. Jadi ini adalah disertasi Dr. Daniel Brubaker ketika dia sudah sekitar 10.000 manuskrip Quran. Ternyata dia menyimpulkan ada ratusan penambahan kata-kata yang dimasukkan, ada kata-kata yang dihapus, ditulis ulang. Jadi kan perkamen mahal ya, dari kulit dari kulit binatang itu mahal, itu dihapus dan ditimpa yang namanya palimpsest, ya.
Nah, ada sekitar 800 kasus dan ini merubah konteks dan arti dari kalimat tersebut. Dan ini pembetulan ini ternyata Quran ini mengalami koreksi-koreksi sampai sekitar 200 tahun atau sampai abad ke-9. Jadi sarjana barat itu sekarang menyimpulkan memang ini berkembang. Dan kalau kita lihat dari Quran Birmingham, itu memang banyak sekali penambahan kata Allah. Jadi tadinya nggak ada, ditambahin, kelihatan disisipkan kata Allah di dalam manuskrip tersebut. Nah, ini kalau kita lihat Quran ya, Abi. Kan tadi ada, sekarang kita menemukan mungkin 37 versi Quran yang berbeda. Saya tunjukkan aja contoh-contohnya. Abi bisa bahasa Arab ya? Enggak begitu. Saya nggak ahli, jangan. Oh ya, saya pikir ini. Saya dimarahi, ya. Betul. Ini kita tunjukin aja nih, Abi, Quran Hafs dan versi Kalun. Ini ternyata ada kata-kata yang berbeda di situ. Betul. Ini mengubah arti. Ya. Ini saya tampilkan beberapa aja nih, Pak Yusuf. Ada ratusan sebenarnya. Ya, ini dari Al-Baqarah 184, versi Hafs dan versi Ibn Amar berbeda. Ini versi Hafs dan versi Warsh berbeda lagi. Ya, dan beberapa ini memang merubah arti dan makna di situ. Ya, ini versi Hafs dan versi Al-Basi. Jadi banyak sekali. Ya, ini ada ratusan ini. Ya, ini mungkin saya akan keluarkan videonya 1 sampai 3 hari lagi ya. Jadi kita akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya versi-versi Quran yang berbeda dan kita akan menunjukkan perbedaannya dari manuskrip. Dari ini Quran yang sekarang. Jadi ini Quran resmi ya. Quran resmi yang beredar sekarang di seluruh dunia dan memang 90% menggunakan versi Imam Hafs, tetapi ada belahan dunia lainnya yang menggunakan versi-versi bacaan yang berbeda. Jadi generasi muda ini memang bisa mulai cerdas, kita bisa mulai menerima kritik, begitu juga dengan generasi Kristen harus cerdas. Jadi kita harus tahu manuskrip Alkitab kita dan bagaimana Alkitab kita ini terbentuk. Jadi tapi begini juga, Abi, saya punya teman juga Kristen yang mengatakan bahwa dia juga mungkin Bu Sofi. Iya. Siapa ini? Saya mau bertanya dulu, Bu. Dari mana silakan. Ibu bisa meyakini yang Ibu tunjukkan adalah manuskrip-manuskrip asli, sedangkan manuskrip-manuskrip yang asli itu sudah dibakar di zaman Khalifah Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan mengkhawatirkan manuskrip-manuskrip yang terpotong-potong itu digunakan kembali dan menyangkal Al-Quran yang sudah disusun dengan rapi. Jadi begini ceritanya, Bu. Al-Quran kamu nggak usah cerita sama saya. Saya sudah bikin 4 seri sejarah kamu punya manuskrip. Jadi Bu, saya tanya dulu. Kamu nggak usah cerita, saya sudah tahu. Enggak, saya tanya dulu sama Ibu. Kalau Ibu udah tahu, Al-Quran itu dibuat di zamannya Khalifah Utsman atau di Khalifah Umar, Bu? Menurut kamu? Saya tanya Ibu. Katanya Ibu tahu. Ya, saya kasih tahu kamu ya. Pertama kali pengumpulan Al-Quran adalah di zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, tetapi walaupun demikian, pengumpulan ini tetap diragukan. Itu yang disebut dengan Mushaf Hafsah. Kemudian Mushaf Hafsah ini dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kamu bisa lihat di video saya bagaimana sejarah Quran. Ya, aku kasih kamu sharing ya kalau kamu pengen tahu sejarah Quranmu. Dan sekarang kamu tidak punya Quran versi Utsman. Ya, ini lihat nih. Jadi Quranmu itu dikumpulkan pada waktu zaman Abu Bakar dulu nih pertama. Ya, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib juga sudah menyusun Qurannya, tetapi nggak diterima. Ya, yang diterima adalah Abu Bakar yang disebut dengan Mushaf Hafsah. Jadi kalian itu punya sekitar, aku kasih kamu mushaf primer ya. Mushaf yang dipegang Hafsah ini dibakar, dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kemudian kodifikasi kedua adalah oleh Utsman bin Affan, ya, yang menyuruh Said bin Thabit untuk mengumpulkan kalian punya manuskrip. Tetapi ini pun dihancurkan. Ini aku singkat aja ya. Ini mushaf primer nih yang pada waktu itu dipegang. Ya, ini ada mushafnya Hafsah, mushafnya Aisyah dan sebagainya. Ini semua udah nggak ada nih. Kalian udah nggak punya ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada waktu Utsman bin Affan itu kan dia kirim kopian tuh, dia udah menyatukan. Kamu tahu nggak pada waktu zaman Utsman bin Affan itu berapa huruf Arabik yang digunakan? Berapa huruf Arab pada waktu itu? Yang disalin dari suhufnya Hafsah ini. Maksudnya huruf Arab, maksudnya yang mana, Bu? Huruf Arab kan sekarang ada 28 konsonan ya? Ya, pada waktu zaman Nabimu ada berapa konsonannya?
Kamu tahu nggak sejarah perkembangan huruf dan tulisanmu itu? Begini. Dia nggak Aku tahu. tadi Pak Sofi. Kalau aku sejarahnya tadi secara baru detail saya tidak tahu. Enggak, gini. Oh, nggak Dia nggak tahu. Kalau tahu, kamu nggak gitu ya. tahu, gini Saya Ari, tidak Ari, tahu. sebentar, Tapi sebentar Ari. memang- Sebentar, tapi Ari, Ari, memang sebentar. Pada zaman dahulu Al-Quran itu memang tidak ada harokat, tidak ada Ya, ya, harokatnya ya. sekarang. Harokatnya yang menemukan siapa? Sekitar 200 tahun kemudian kalau nggak salah. Pada zaman siapa? Ya pada zaman pokoknya sekitar saya kurang tahu pasti karena itu sekitar 200 tahun kemudian lah, Bu. Ya, Memang ya pada berarti saat kamu awal-awal itu Al-Quran tidak ada harokat dan titik-titik yang seperti sekarang kayak ba dan nun. Itu betul. Kamu tahu Ya, nggak ada berapa Jadi, ayat yang jadi, Bu, sebentar? Kamu tahu nggak ada berapa ayat yang hilang dari Quranmu yang sekarang ini? tidak ada yang hilang, Bu. Masa? Tidak ada yang hilang. Hilang Kalau dari saya yang katakan banyak, kalau saya katakan 70% dari Quranmu yang sekarang hilang, itu keliru. kok bisa keliru? Ini yang nulis orang Islam loh. Ya, orang Islam bisa Sebentar, baca. sebentar. Islam Kamu itu sebentar Ari. tidak Kamu menjadi belum patokan. mendengar penjelasan saya. Kamu belum mendengar penjelasan saya. Mengapa kamu bisa katakan keliru? Kamu sudah pernah belajar seperti saya belajar belum? Bu, Al-Quran itu sudah terjaga sama Allah. Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Ari, kamu tahu kitab Mabani, Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran? Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Kamu tahu Abdul Saya Ar-Razzaq? dengar, tapi saya belum pernah baca. Oke, berarti kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu jangan ngomong, ya, menyalahkan aku dulu. Karena kita kan akademis nih, di channelnya Pak Yusuf kan nggak mau debat, usir dong, ya nggak? Kamu harus menunjukkan data seperti aku menunjukkan data. Klaimku adalah setelah aku meneliti, ya, setelah aku mempelajari, ya, Quran kamu sekarang itu kehilangan 70% dari aslinya. Sebagai contoh aja, aku tanya, pada waktu zaman Muhammad, berapa ayat ada di Quran Al-Ahzab? Kurang apa? Surah Al-Ahzab ada berapa ayat pada waktu zaman Muhammad? Yang saya tahu Hari nggak tahu lah. Hari nggak tahu. Ya, yang saya tahu adalah Quran Ilmunya sekarang. belum nyampe. Enggak, Ilmunya yang- belum nyampe. Ya, Quran yang sekarang itu memang Quran yang sudah dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Bahkan sebelum Utsman bin Affan membuka seperti yang sekarang itu, memang pas zamannya Abu Bakar Umar, ayat-ayatnya itu memang kayak misalnya surat Al-Ikhlas itu bukan ayat Al-Ikhlas, tapi surat Kulhu. Kemudian ada beberapa surat yang tidak sama namanya dengan namanya sekarang. Itu baru dinamakan seperti yang sekarang itu sejak zamannya Utsman bin Affan. Enggak, dari laporan hadis, ya, dari sumber-sumber sejarah Islammu mengatakan surah Al-Ahzab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah, ya, sekitar 200 ayat lebih. Sekarang Quran surah Al-Ahzab ada berapa ayat, Ari? Surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat ada berapa ayat? Yang sekarang itu surat Al-Ahzab ada 73 ayat. Kok lama banget? Katanya Quran dihafal oleh kami jutaan. Sebentar, kamu hafal Quran nggak, Ari? Saya tidak hafal Quran sebanyak 30 juz, Bu. Saya jujur. Nah, Pak Yusuf, saya aneh loh. Setiap kali saya berdialog dengan muslim, mereka selalu mengatakan jutaan orang muslim menghafal Quran. Tapi setiap saya tanya, kamu hafal? Enggak, mereka mengatakan enggak. Ya, Ini teori ngeles, Bu. Teori ngeles. Ya. Tidak, saya katakan ya teman-teman ya, bukti Anda menghafal itu bukan berarti Quran itu adalah firman-Nya Allah. Karena saya bisa menghafal satu kaset CD Mariah Carey dan semua lagunya saya hafal. Dan saya hafal lagu-lagu Whitney Houston dengan Golden Song, saya hafal semua. Saya hafal lagu-lagunya Elvis Presley. Tidak membuktikan bahwa lagu-lagu itu berasal daripada Allah. Nah, sekarang, oke, saya kasih yang gampang aja deh. Ya, kalau kamu nggak tahu sejarah, nanti kamu bisa belajar di promo dikit nih Pak Yusuf, di Al-Hayat Indonesia. Ya. Kamu belajar mulai kodifikasi bagaimana Quranmu tersusun, sejarah perkembangan tulisan dan bahasa, bagaimana sejarahnya bahasa Arab itu ada, sampai Quran kamu yang sekarang, dan itu saya kasih kamu lengkap dan gratis, kamu tinggal nonton. Ya, dan kamu bisa cek sendiri semua sumber-sumber yang aku tunjukkan. Nah, inilah yang kita mau lakukan, yaitu kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia supaya mereka itu punya intelektual yang lebih tinggi. Jadi ini tidak semua informasi
itu ketika diterima loss gitu loh. Ya, ini kebanyakan nah ini salahnya pendidikan Indonesia. Ya saya mohon maaf ya kepada Menteri Pendidikan. Mereka itu diajar menghafal dan didiktekan. Padahal kalau kita lihat penghafalan itu merupakan cara berpikir otak yang paling rendah. Jadi kalau kita itu belajar dengan cara dihafal dan didiktekan, ya, saya kasih tahu teman-teman, itu menunjukkan taraf berpikir yang paling lower. Sebentar, saya ada apa namanya? Ada ini penting nih untuk generasi muda nih. Mumpung kita bicara generasi muda ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak dulu mungkin SD ya, kalau suruh gambar pemandangan, gambarnya itu pasti 2 gunung, ya, tengah-tengahnya ada sungai dan pinggirnya sawah, ada matahari di tengah-tengahnya. Dan itu satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena didiktekan. Betul nggak sih teman-teman? Betul, saya ngalami itu. Iya, satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena otak Bu Sofi kita tahu itu aja Bu Sofi. iya, karena otak itu pendidikan yang nggak bagus. Makanya kenapa Finlandia ini punya pendidikan yang bagus? Kenapa? Karena otaknya diaktifkan untuk berpikir. Ya, saya bagi share sebentar nih untuk generasi muda. Tadi Abi itu sudah bagus banget tuh. Generasi muda itu harus cerdas. Ya, ini sekarang kita lihat ya. Itu saya suka sekali tuh satu visi sama Sofiatul. Amin. Ini lihat ini adalah kemampuan berpikir dari tingkat yang paling rendah ke paling tinggi. Yang pertama adalah hafalan. Ya, menghafal dengan didiktekan. Ini merupakan kemampuan berpikir paling rendah karena berarti otak kita tidak aktif. Ya. Yang kedua, bukan hanya kamu sekedar menghafal, kamu mengerti apa yang kamu baca. Itu tingkat berpikir lebih lanjut. Kemudian kamu applying, kamu tahu. Kemudian kamu bisa analyzing. Jadi dari yang kamu baca, nih Abi nih tingkatnya kayaknya udah creating nih ya. Jadi bukan hanya kita membaca, seperti kita membaca Alkitab, ya. Bukan hanya Muslim ya yang saya ini. Karena mereka punya sistem begini loh. Asal aku menghafal ayat-ayat Quran walaupun nggak tahu artinya aku udah dapat pahala. Kan gitu ya, Kak? Makanya ketika saya tanya teman-teman saya, kamu doa adalah bahasa Arab? Iya, ngerti artinya? Enggak. Jadi teman-teman yang kemudian dia setelah keluar dari Islam, dia bilang, ngapain gue dulu doa-doa, gue ngerti artinya aja kagak, katanya gitu, tapi gue doa juga. Begitu aku tahu artinya, loh kok beda sama yang aku mau doakan gitu, karena dia nggak tahu artinya. Nah, taraf yang paling enggak ya, teman-teman, Anda generasi muda milenial Indonesia, saya berharap Anda bisa sampai taraf evaluating. Artinya begini, ketika ada informasi masuk lewat media, ya sekarang ini dunia digital luar biasa, ya. Ketika ada informasi masuk lewat media, Anda itu tidak cuman ini loh teman-teman, cuman telan mentah-mentah, ya, tanpa disaring. Anda harus sampai taraf mengevaluasi apa informasi yang Anda terima. Kalau creating ini artinya Anda menciptakan satu ide baru, nggak usah sampai sini lah. Paling nggak Indonesia sampai sini evaluasi. Kenapa? Ketika kita mendengar media, ini saya bicara mengenai channel-channel TV yang besar ya, TV One, Metro TV. Pada waktu saya mendengar berita Israel itu mengebom Gaza, itu yang disiarkan di TV One. Ini adalah satu data atau satu informasi. Waktu itu yang dikatakan, wah ini Israel mengebom ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban. Saya sebagai ibu-ibu gitu kan, saya ngaco juga nih, gila gitu kan, Israel kok sejahat itu gitu. Tapi ketika saya cek and recheck beritanya yang sebenarnya, ternyata nggak begitu teman-teman. Ya, ternyata Israel itu membalas serangan Gaza yang mulai duluan gitu loh. Nah, saya bilang, wah ini nggak betul nih. Artinya apa? Memang TV Indonesia itu menyiarkan berita, saya nggak tahu motivasinya apa. Ya, tetapi kita tidak boleh sebagai orang yang bisa berpikir sampai tahap evaluasi, teman-teman. Kita harus menganalisa informasi yang kita terima nih. Nah, itu saya bilang salah satu contohnya. Ya, silakan. Saya tambahkan misalnya sedikit bocoran. Kan orang Indonesia banyak baca surat Yasin. Kalau ada apa-apa surat Yasin. Tahu, selidikilah kitab Yasin. Itu sebenarnya kitab Yasin itu menceritakan tentang kisah penginjilan Rasul Paulus. Betul. Yasin 14. Iya. Jadi tapi mereka nggak ngerti ya, Bi. Nah, karena mereka nggak ngerti. Jadi sebenarnya intinya dimasukkan itu pada waktu itu, mereka menganggap sebenarnya penginjilan lah yang terpenting. Jadi kalau mati tanpa diinjili, ya itu akan masuk neraka. Kira-kira begitu pengertiannya. Jadi Yasin itu perlu dibacakan. Iya. Intinya penginjilan. Jadi seperti kita, bagaimana orang mati tanpa diinjili, kan begitu toh? Nah, kita perlu menginjili.
sebelum dia mati, kan kira-kira begitu. Betul, Itu betul. cara itu Nah, itu demikian. betul. Dia suruh baca saja tanpa memahami arti dan makna sesungguhnya. Iya, Ya, jadi Pak Ismail, ya, Pak Ismail, silakan. bentar. Apa kita perlu ganti teman diskusi lagi nih supaya mungkin ada yang lebih ini? Ngomong udah Ganti 10:30. aja Pak. Ganti Ya. Pak. Ya, sama Oke, Sofiatul kita ganti aja dulu. nih. Abi perlu istirahat kayaknya capek. Pak Yusuf udah Ya, capek. oke. Ya, sebentar. Mungkin kita kasih kesempatan dulu yang muslim lagi nih, Pak Sarul. Selamat malam Pak Sarul. Wah, ini sama aja Pak. Ini belum sampai tahap Malam, Pak evaluating Yusuf. ini. Malam Pak. Ya. Silakan Pak Baik, Sarul. terima kasih Pak Yusuf. Yang pertama saya sampaikan, karena channel Pak Yusuf begitu hebat, nomor saya sampai bingung saya menghitung, menelpon saya tercerahkan dengan channel Pak Yusuf ini. Mereka kembali ke dalam Islam yang benar. Pak Ismail, Ya. bisa dengar saya? Assalamualaikum. Ya. Waalaikum. Ya, sehat Pak Is. Ya. Jadi saya ngelihat Pak Ismail ini kayak Kiai Ma'ruf baru pulang sholat ini. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat Pak Is ya. Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih. Saya hanya masuk pada tatanan kesaksian Bapak, tidak akan saya tambah, tidak akan saya kurangi. Artinya tidak ada yang punya kompetensi dalam menjawab apa yang pertanyaan saya kepada Bapak, karena Bapak yang bersaksi. Gitu Pak ya? Ya, betul. Baik, terima kasih. Kita edukasi masyarakat ya. Tadi di awal Bapak mengatakan keluarganya plural ya, sekuler gitu Pak ya. Pegangan agama itu sederhana karena memang tidak terdidik Pak. Ya, artinya sampai diserahkan kepada anak-anaknya, keturunannya untuk memilih agama sesuai dengan keinginannya ya. Bukan diserahkan, karena mereka juga tidak tahu cara mendidiknya, karena mereka dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang mereka mau berikan ya tidak ada. Jadi ya itulah keadaan masa itu, ya memang orang tua saya tumbuh dalam zaman penjajahan, masuk Jepang dan lain sebagainya. Sehingga untuk cari makan saja itu sulit, apalagi mau mendidik ya. Itulah kira-kira gambarannya, dalam arti mereka bukan tidak mau mendidik, tetapi tidak tahu bagaimana mendidik. Ya, saya tidak mengatakan tidak mau mendidik, hanya saja karena emang basic Islamnya tidak ada, menjadikan anak keturunannya itu diberikan hak lepas gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Yang berikut Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak pernah belajar Islam kebatinan. Apa yang maksudnya itu, Pak? Enggak, maksud saya di dalam konteks saya mempelajari agama, di situ kan saya memiliki pergaulan. Dan dalam pergaulan itu saya kan juga dididik, dimentor di dalam suatu perguruan silat. Dalam perguruan silat kita akrab, dan disitulah saya juga dididik secara pengajaran-pengajaran moral agama dan lain sebagainya. Ya, waktu itu kan kita secara sederhana, walaupun tahu tidak tahu, ya mari, udah Islam ini terbaik, masuk aja, gitu kan kira-kira. Soal dia tahu atau tidak nanti pelajarin kemudian, kan kira-kira begitu. Tapi kan saya ini belajar dalam arti mencari kebenaran sendiri yang menjadi pegangan saya. Nah, itulah yang membuat saya mencari kebenaran secara ya seksama, dan saya meneliti dengan baik tanpa harus menghina satu dengan yang lain, dan saya melihat kebenaran untuk kebutuhan dan perjalanan hidup saya di saat ini maupun sampai di akhirat. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Yang ketiga, tadi Bapak bicara mukjizat Isa Al-Masih, lalu Bapak melabeli kalimat kebenaran yang sama diungkapkan di dalam Al-Quran. Apa refleksinya itu, Pak? Saya melihat di sini ada kelebihan antara Isa dengan Muhammad. Ya, saya mendapati satu kelebihan di situ, sehingga klaim yang saya peroleh sebelumnya bahwa ini akan begini-begini itu terbantahkan, gitu maksud saya. Ya, terbantahkan dengan Quran itu sendiri, bahwa itu Isa itu adalah sejak lahir dia dididik oleh Allah sendiri. Ya, sedangkan kalau Muhammad hanya diutus oleh Jibril
Jibril yang mengajar, itu pun masih samar-samar. Kadang-kadang beliau itu salah kira ini bukan malaikat atau apa. Jadi masih ada kekeliruan di sini. Di sini ada kelemahan. Ya, kekuatan Isa jauh lebih, istilahnya kalau bahasa persilatan jauh lebih sakti lah begitu kira-kira ya. Saya melihatnya. Nah, itu Quran yang menyaksikan toh. Nah, kemudian dia dididik dan secara mujizat, kegaiban, dia pun memiliki, ya, dia diperkenankan memiliki banyak kegaiban, ya. Dan tapi Nabi Muhammad yang disebutnya penutup bahkan lebih tinggi, ya, di dalam perjalanan Isra Mi'raj dan lain sebagainya, tetapi terbantahkan dengan sendirinya dengan keadaan ini. Bahkan pada akhirnya beliaulah yang turun mengadili umat manusia semua, ya, sedangkan beliau tidak. Jadi dari segi inilah secara kebenaran pribadi saya menemukan bahwa ini lebih tepat saya memegangnya, apalagi ditunjang dengan ayat bahwa pengikut Nabi Isa itu akan terkemuka sampai akhir zaman. Jadi dengan demikian kuatlah pegangan saya ini. Itulah kira-kira buat pribadi saya, ya. Sehingga saya mengatakan, tapi orang teman sahabat lain mau memilih yang lain ya nggak apa-apa. Seperti saya ibaratkan seperti memilih istri, ya. Ya silahkan. Mungkin kata saya kurang tepat, tetapi bagi dia itu adalah yang terbaik. Nah itulah kira-kira pandangan saya ke depan, itu menjadi pegangan saya. Itulah Pak kira-kira. Baik, artinya Bapak sepakat bahwa Isa itu adalah Nabi, Pak ya? Bukan Nabi, dalam kelebihan. Kalau soal Nabi, bukan bentar dulu. Saya bicara, bentar dulu. Kebenaran yang Bapak maksud Isa itu di dalam Al-Quran, saya tidak bicara pada konteks yang berbeda ya. Bapak membicarakan bahwa Isa itu terungkap kebenarannya di dalam Al-Quran, itu kan kesaksian Bapak. Iya. Esensi Isa di situ apa, Pak? Biar jelas ya, biar pendengar itu paham. Nah, saya waktu itu tidak memberikan esensi dia Tuhan atau bukan, tapi saya membandingkan secara analogi dia memiliki kelebihan daripada Muhammad. Itu saja. Baik, ya. Baik. Setelah itu saya menggali lagi di dalam Alkitab dalam konteks membandingkan, baru saya menemukan ternyata apa yang Quran tulis menjadi pengarah di dalam Alkitab. Saya menemukan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Jadi progres perjalanan saya jelas. Baik. Justru menarik kalau ini ada tambahan dari Bapak. Pada saat Bapak Islam, Bapak justru memberikan komparasi terhadap kitab lain tentang Isa. Maksud Bapak gimana, Pak? Antara saya waktu mempelajari Islam, saya mengkomparasi antara posisi Nabi Muhammad dengan Isa, Nabi Isa. Kelebihannya jelas, lihat Isa jauh di atas segalanya, itu kelebihan. Nah, berarti dengan atas segalanya bahwa dia adalah dimuliakan dan lain sebagainya, itu terbantahkan dengan sendiri. Sehingga saya mencari korelasi bahwa ini karena Isa itu sumbernya dari Alkitab, saya mengarah ke sana. Dan itu di situ saya menemukan yang lebih dahsyat lagi. Nah, itu loh Pak. Siapa yang bilang Isa itu sumbernya dari Alkitab, Pak? Loh, karena kan itu Injil, Pak. Isa membawakan Injil. Kan Quran sendiri menulis, dia diturunkan oleh Allah. Kitab yang mana yang Bapak maksud ini, Pak? Saya begini, Pak. Kalau soal kitab, dalam Quran sendiri tidak pernah dijelaskan bahwa Injil yang beredar saat itu, yang dipegang oleh itu palsu. Nggak ada. Nah, nanti, jangan, nggak ada justifikasi palsu, Pak. Jangan. Maksud saya, komparasi Bapak tadi menemukan Isa di dalam kitab yang mana, Pak? Kitab Quran. Dalam kitab Quran dijelaskan kan, dia punya kegaiban, dia punya bisa membentuk. Bukan komparasi Bapak dengan kitab yang mana sehingga Bapak temukan Isa. Tidak ada. Quran menjelaskan. Quran menjelaskan dalam surat Maryam dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Quran juga dijelaskan bahwa Nabi sendiri tidak mengenal tentang iman. Dia tidak tahu tentang iman. Dia tidak mengerti kegaiban. Bapak dapat ayat dari mana, Pak? Ya, baik, udah jelas, Pak. Bapak dapat ayat dari mana, Pak? Bahwa Allah itu melebihkan Isa. Dari mana, Pak, dapatnya? Oh, itu nggak ada. Itu kan terlihat kan? Bukan, itu kan terlihat jelas, Pak. Kalau Isa itu dapat berbuat mujizat, itu kan sudah diceritakan. Nggak perlu saya tanya dengan yang lain.
Itu Artinya, Al-Quran. artinya Bapak udah memberikan justifikasi yang baik bahwa Isa adalah nabi. Bapak juga tidak berani mengatakan bahwa Isa itu Tuhan, ya? Saya tidak masuk ke sana. Baik, terima kasih. Terima kasih. Artinya, biar penonton mendengar, Bapak itu hanya mengatakan Isa itu bermukjizat. Walaupun Isa itu mengaku hanya atas izin Allah. Kan itu ayatnya, Pak, ya? Dia punya kelebihan. Kelebihan Itu nggak bisa kita bantah, nggak bisa kita bantah. Isa menghidupkan burung dari tanah liat, ya, menghidupkan orang mati. Tapi kan pengakuan ujungnya itu kan atas izin Allah. Itu Pak, ya? Betul. Baik, sepakat Pak gitu ya? Semua atas izin Allah, Pak. Artinya semua pun hadir karena izin Allah. Iya. Saya fokus pada Isa saja, jangan ganggu komparasi ke kita karena kita membahas Isa saja. Jadi selanjutnya saya mencari kebenaran yang lebih dalam. Karena Isa berkaitan dengan Injil dan saya mencari dalam kitab Injil, ya, saya menemukan hal-hal yang lebih besar dan itulah yang membuat penetapan dalam diri saya. Saya mengambil Isa sebagai pegangan saya. Okay. Baik. Terima kasih Pak. Yang terakhir, kalau masih boleh Pak Is. Masih boleh Pak Is? Ya bolehlah sedikit. Baik ya. Tadi saya dapat kalimat kesaksian Bapak, terlalu banyak kesusahan di dalam Al-Quran sehingga Bapak dapatkan banyak kontradiksi di dalamnya. Atau berikan satu ayat, benturannya dengan ayat yang mana Pak? Sehingga Bapak memberikan kesimpulan bahwa terlalu banyak kontradiksi itu. Silakan Pak. Kontradiksi dari segi silsilah Pak. Jadi begini. Dibuka saja ayatnya, biar kita bicara data, ayatnya mana? Kalau ayatnya terus terang saya catat, saya mesti tinggalin dan saya mesti bawa. Ini kisah aja. Kalau Bapak sudah baca Quran, Bapak akan tahu. Saya kasih contoh begini. Hari ini nih Pak ya. Hari ini nih Pak, tanggal 22 jam 10.20 ya kalau tidak salah. 10.23 Pak. 10.40 ya Pak. Saya bicara dengan siapa nih Pak? Dengan siapa saya bicara? Sahrul Muhammad Saleh. Sahrul Muhammad Saleh. Baru pertama kali saya jumpa di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Betul Pak? Insya Allah. Seandainya saya nih yang cerita 30 tahun kemudian. Saya cerita nih 30 tahun kemudian. Bahwa kepada, seandainya saya masih hidup. Ya Bapak juga masih hidup. Saya cerita kepada anak cucu saya. Anak cucuku, aku ketemu Sahrul Muhammad di Yusuf Manubulu. Itu pada bulan Januari ya, tahun 2000. Ya, kira-kira saya bicara benar atau salah, Pak? Salah, Pak. Salah ya, betul. Atau kalau saya bicara lagi minum, sorry. Kalau saya dianggap benar, berarti bukan saya yang asli yang ngomong. Betul, Pak? Ya. Berarti Pak Ismail yang diserupakan. Islamil diserupakan. Betul, Pak? Ya. Kalau saya yang asli ngomong, walaupun 100 tahun kemudian, saya mesti sama. Hari ini tanggal 23, engkong, ayah, apa, mbah, ingat, mbah ketemu ini di channelnya Yusuf jam sekian cerita tentang Quran. Itu tidak pernah berubah. Betul, Bapak? Yep. Nah, itu toh. Ya. Nah, baik. Sekarang Bapak, ilustrasi ini saya mau cek. Bapak cerita banyak kisah di dalam Al-Quran. Contoh, kisah ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah. Itu pertama kali, Pak. Ketika dia bertemu di dalam satu surah, dia berkata, coba lempar tongkatmu. Dia lempar tongkat jadi ular. Kemudian masukkan tanganmu. Yang satu cerita berkata, masukkan tanganmu di ketiakmu. Yang satu berkata, taruh tanganmu di lehermu. Saya mau katakan, yang mana yang benar? Ini Allah yang cerita. Allah yang cerita, bukan orang lain. Kecuali orang lain yang ngomong. Kalau Allah yang ngomong mesti sama. Tapi saya dapati lain. Padahal kisahnya satu. Tentang Musa. Bapak boleh cek. Itu kisahnya banyak.
di berbagai Jadi, surah. Enggak, biar kita bicara data, Pak, buka ayatnya. Jadi biar jelas, kita bahas ayat itu. Jadi ilustrasi itu tidak bisa memberikan komparasi yang sama dengan ayat itu. Enggak, ini kisah bukan ayat. Ini saya cerita tentang kejadian. Artinya bukan ayat ya. Enggak kejadian, Pak. Ini kan kejadian. Saya ketemu. Kita kan bicara. Klaim Bapak kan kontradiksi nih ayat Al-Qur'annya nih, ya Pak ya? Ya. Nah, jadi kontradiksi ini kita benturkan dengan ayat-ayat yang kontradiksi. Jangan bercari asumsinya, Pak, gitu loh. Enggak, ini kan disebutnya cerita tentang hal yang kontradiksi. Saya kan ambil dari tadi saya katakan dari segi historis. Seperti saya cerita ketika saya ketemu Bapak hari ini. Iya, Itu saya paham, kejadian. Pak. Saya paham, itu sangat rasional sekali. Siapapun bisa memahami ilustrasi itu. Saya hanya ingin agar pendengar meminta pertanggungjawaban Bapak terhadap justifikasi bahwa Al-Quran itu terlalu banyak kontradiksinya. Satu ayat saja biar kita bahas itu, Pak, maksud saya. Jadi kalaupun Bapak tidak bisa memberikan ayat, lain kali boleh juga. Ya, Kalau saya bukti Saya satu tidak aja ingin Pak mengatakan Sarul. Bapak berbohong. Boleh tidak. nggak saya jawab Pak Sarul? Satu Hmm. aja saya buktiin sama Pak Sarul bahwa Al-Quran itu kontradiksi. Ya, Al-Quran mengatakan, silakan buka, Al-Quran jangan- mengatakan bahwa buka ayatnya di screen aja. dengar dulu. Al-Quran Ya, kalau mengatakan, bicara sama saya, by data dulu. oh Ya. dengar dulu dong, ya. Mas, Al-Quran Mas, mengatakan, dengar Jangan dulu, saya punya hak bicara, bukan kamu aja yang bicara di sini. Saya punya hak bicara. Ini bukan room kamu loh. Ini Anda room Pak paham Yusuf. nggak? Anda Saya mau paham. bicara kontradiksi Saya Al-Quran. paham. Buka Kamu S2, saya ayat. S3 gitu loh. Selesai. Buka ayat. Selesai, saya Parameter kasih tahu kamu dulu. keberimanan itu bukan Dengar dulu saya justifikasi. ngomong. Kamu mau menang sendiri. Loh, Anda mau Ya, bicara silakan, Pak data Lobo, dengan silakan. saya. Saya mau ngomong tuh sama kamu. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Pak Adam? Yusuf, Ya. ini orang mau menjawab tentang ketidaksanggupan narasumber, bukan datanya. Bukan. Narasumber lebih pintar dari Bapak kamu. jangan membangun narasi yang tidak benar loh. Kamu salah. Kan narasumber Itu salah. mengatakan angkat tangan tadi. Tidak Hanya angkat tangan. mengklaim, Kamu mengklaim, salah. mengklaim. Tidak ada yang namanya penjelasan. Salah kamu. Kalau mau menjelaskan penjelasan. Sebentar, Pak Lobo. Saya mau jelasin Pak Lobo, sama sebentar. kamu justru. Saya mau jelasin. Kalau kamu punya otak, kamu ngerti. Saya jelasin Diturunin kamu. dulu aja, sebentar, diturunin dulu aja Pak Syarulnya Pak Yusuf. Iya, ayat kamu di Al-Quran mengatakan bahwa Allah kamu menciptakan Adam. Sekarang pertanyaan saya, di mana Hawanya? Itu sudah kontradiksi dengan Alkitab. Buka matamu lebar-lebar, Syahrul. Baru satu ayat saya ngomong sama kamu. Kontradiksi, tetapi Itu tidak kontradiksi. bisa memberikan kontradiksi. Buka ayatnya. Buka, kamu punya ayat, Baca. kamu buka. Sebentar, Ada saya jawab dulu sebentar. Sebentar, saya jawab dulu ya. Kamu S2 ke S1 aja kamu. Sebentar. Kontradiksi di dalam Quran Berani Anda bicara dengan saya kalau tanpa kita data ya? Cari Pak yang Syarul lain aja, Mas, beli yang nggak buku ini, sekolah, Pak. gitu ya. Pak Syarul beli buku ini, Pak. Beli buku ini nih, Pak. Saya kasih Mohon ya, maaf, Bapak. Ibu, saya tidak akan mendakwa Bapak beli nih buku ini preferensi murah. daripada murtadin. Enggak, Tapi supaya Bapak lebih yang cerdas. sama. Kalau murtadin tidak bisa memberikan ruang edukasi kepada saya tentang iman. Mohon maaf. Lu jangan masuk di sini, Syahrul, kalau lu nggak mau. sebentar. Saya kan kasih satu kasihan dengan panel saya Pak kasih Yusuf, satu agar contoh. tidak dibodohi orang di luar sana. Saya Kamu kasih yang satu goblok. contoh. Sebentar, Pak Lobo. Sebentar Mau ya. hati-hati bicara. Eh, Kamu Saya hati-hati, katanya- kasih kamu katanya S3. S3-nya di mana kamu ini? Nah, kamu nggak usah tanya di mana. Itu bukan urusan kamu. Saya kasih satu contoh, Pak. Al-Quran mengatakan Maryam itu adalah anaknya Imron. Nah, itu merupakan kesalahan sejarah yang luar biasa fatal. Ya, Pak ya. Karena berbeda zaman 1400 tahun. Nah, itu sudah menunjukkan ketidakcocokan sejarah. Ya, padahal itu yang cerita Oke, Allah. Pak Yusuf, saya keluar karena memang kompetensi tidak ada sama sekali pada apa yang Kok kompetensi nggak ada? Bukan nggak kompetensi, kamu yang tidak kompetensi. Saya tidak punya ruang untuk berdebat dengan orang. Kamu sudah debat di mana, saya sudah sering lihat kok. Tidak ada kompetensi kamu, Syahrul. Tidak patut Makanya kalau berbicara dengan kemampuan saya. tidak ada, Terima Bapak kasih. jangan masuk. Tidak ada, kamu yang saya tidak pantas, kamu tidak pantas, lebih tidak pantas lagi. Ya. Bapak, saya sarankan beli buku ini murah banget nih, Pak. Itu hanya untuk orang sekolah loh. Pak Syahrul, saya sarankan Bapak beli bukunya Muhammad Ahmad Kalafullah.
Ya, Pak Syarul, Jangan saya sarankan teman-teman Muslim beli Pak Yusuf, bukunya jangan ini, Pak. masuk saya. Nih ya, beli buku ini nih, Muhammad Ahmad Kalafulo, Al-Quran bukan kitab Kalau sejarah. jengkel, bukan. Ya, di sini sudah terdata bahwa Quran ini berkontradiksi dengan sejarah. Sebentar, Bu. Ustaz semua kalian di sini. Teman-teman tolong diam dulu. Sebentar. Teman-teman tolong diam dulu. Kenapa saya dilihat? Apa namanya? Ismail, Bapak tolong jelaskan di dalam Al-Quran mujizat yang dilakukan oleh Musa seperti apa? Tadi kan di dalam Alkitab dia melemparkan tongkat menjadi ular. Nah, Bapak tolong jelaskan kalau di Al-Quran seperti apa mujizatnya supaya seluruh dunia tahu bahwa Al-Quran itu kontradiksi gitu loh. Siapa yang meminta keterangan Alkitab, Pak Ismail? Anda diam dulu Syahrul, katanya S2, S lilin ternyata lu. Masuk pada kesatuan Bapak. Enggak, ada beberapa memang. Itu saya ambil dari segi historis. Ini kan artinya untuk kesaksian dari dalam bagaimana saya mencari kebenaran. Apalagi ketika kita menemukan misalnya keluarga Nuh. Ada satu sisi ayat mengatakan seluruh keluarga Nuh selamat. Dan yang lain berkata istri dan anaknya tidak selamat. Buka Dan ayatnya itu di mana, satu. Pak? Buka ayatnya, Pak. Aduh, ayatnya nih. Kalau Bapak Jangan udah baca. hati-hati bicara Islam dengan saya, Pak. Hati-hati. Bukan, kalau Bapak sudah tahu cerita Quran ini pasti Bapak tahu. Kecuali Ya, Bapak kalau Bapak nggak tahu, jangan bicara. Itu maksud saya. Gitu ya? Saya tahu karena saya bicara. Tapi terus terang saya nggak hafal ayat Nggak Quran itu. boleh begitu bicara dengan Islam, Pak. Pak Nanti Syarul kita nggak usah Bapak ngomong jadi kayak ya. gitu, Pak. Yang harus hati-hati adalah Bapak ini kan Bapak, udah tua, ya. Pak. Gitu loh. Saya sedang tidak mendidik orang Islam. Oh, Itu kan kesaksiannya Oh, Pak oh, Ismail. Bicara tidak pakai dalil loh. Anda ini sekali-kali bicara tidak pakai data, Pak. Pak Is, ini channel terbuka. Pak Syarul ini kalau bicara nggak pernah pakai data. Dia nggak pernah nunjukkan data. Jangan sampai. Nah, kalau mau pakai data, buka. Bagaimana Isa itu mengajak untuk menyembah kepada Allah? Ada datanya, Bu. Isa al-Masih itu menyuruh menyembah Allah, Bu. Loh, nggak usah di Quranmu, di Alkitab juga demikian. Saya bicara Al-Quran, Alkitab itu tertolak, Bu. Iya, Makanya ini saya Berarti Al-Quran Siapa? lu lebih tertolak lagi karena Al-Quran lu itu Siapa? datangnya Sebentar. Siapa yang Nah, mengatakan Pak Alkitab Syarul. tertolak, Pak Syarul? Bahkan nabimu aja. Kasih di sini. Sebentar. Kan mungkin saya menerima Alkitab pasti tertolak karena saya Muslim. Logikanya sederhana, Bos. Pak Farul, gini loh. Anda tuh jangan setiap kali menggunakan bahasa tertolak ya. Kalau Anda menggunakan bahasa tertolak, Anda itu tertolak di sini. Kami itu tidak menghargai Anda. Kami itu tidak mengenal Al-Quranmu. Kami tidak mengenal apa imanmu. Jadi nggak usah membangga-banggakan orang tertolak. Anda dikasih kesempatan di sini untuk berdiskusi. Jadi jangan mengatakan kalau orang lain itu tertolak. Itu Anda itu tertolak di sini. Tapi saya selalu kasih kesempatan untuk Anda bicara gitu loh. Anda mau bicara apa? Oke, Pak Yusuf. Makanya saya tidak mau masuk pada ranah. Sekarang saya tanya, kalau Quran itu firman-Nya Allah, mengapa Allah bisa salah sejarah, Pak Syarul? Nggak bakal nyampe kamu bertadin kayak kamu, nggak bakal nyampe. Loh, kok nggak bakal nyampe? Ya, kalau saya Bapak lebih pintar, Bapak jelasin kenapa Maryam di dalam Quran bisa tertukar 1400 tahun, Pak. Saya nggak punya kompetensi dengan orang ini, Pak Is. Mohon maaf ya Pak Is kalau ada salah-salah kata ya. Ya, silakan Pak Syarul. Selamat malam. Silakan, sampai ketemu. Memang lu salah katanya banyak. S2 kayak S lilin ngomongnya. Parah lu, Sarul. Terima kasih Pak Yusuf ya. Nanti kalau gue tunjuk data lu ngeles lagi ke sana, ngeles lagi ke sini. Udah loh, Bo. Kamu sama Kandi aja sama-sama nggak sekolahmu itu. Enggak. Lu Pak Lobo, tinggi lu. Pak Lobo, dasar kebanyakan itu mereka memang tidak melihat sejarah karena Quran itu kan bukan kitab sejarah. Jadi memang cerita tentang Maryam itu tertukar. Ya, dikatakan Maryam anaknya Imron, saudaranya Musa dan Harun. Ini merupakan salah sejarah, ya. Kemudian dikatakan orang Samaria membuat lembu emas pada zaman Musa. Ini sudah kita lihat, ini salah banget sejarah. Karena orang Samaria baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Nah, dari situ kita kan akan mempertanyakan, gitu loh.
Kalau ini Allah yang ngomong, kenapa bisa salah sejarah? Nggak mungkin dong, gitu kan? Ya kan? Itu baru Betul, dua loh yang setuju. aku kasih tahu ya. Ya, sama-sama Abi. Jadi begini, maksud saya begini. Memang inilah tugas kewajiban Orangnya, kita. Ya. Halo, kedengaran? Oke Pak. Ya, udah kedengaran. Silakan Pak. Ya. Memang ini menjadi tugas dan kewajiban kita, dan saya berterima kasih pada Pak Yusuf Manubulu dan tim yang selalu siap menyajikan. Ini justru memang kita harus membongkar dari segi di sini, karena inilah titik kelemahan yang terparah, dan mereka begitu dibutakan sehingga mereka mengalpakan sejarah, ya. Dan padahal itu sejarah membuktikan, padahal mereka selalu mengatakan gunakan akal sehat, gunakan nurani sehat. Tapi ternyata secara praktek itu iblis telah membutakan mereka, itu kasihan. Nah, dari segi ini, nah inilah kita perlu tidak bosan-bosan mengingatkan. Saya berterima kasih kepada tim Pak Yusuf Manubulu dan terutama Bu Sofi dengan ininya. Saya nggak keburu siapkan, saya juga punya data hampir sama tapi mungkin tidak sebanyak Ibu Sofi yang sudah siap, ya. Saya Jangan khawatir Pak. Di Sarul Boleh itu juga kalau bicara tidak pernah pakai data Pak, tidak pernah pakai dalil. Mereka cuman ilmu ini aja. Ilmu ngeles, karena mereka cuma membalikkan orang aja, karena mereka sendiri bingung bagaimana cara jawabnya. Jadi itulah yang kira-kira kita dapati. Terima kasih untuk kesempatan saya, karena saya besok pagi-pagi ini ada tugas kebetulan. Baik Pak. Mohon. Kami juga berterima kasih atas penjelasan kesaksian Bapak yang luar biasa. Dan saya mengajak kepada teman-teman untuk mendukung Pak Ismail ya. Anda bisa salurkan dukungan bagi teman-teman yang diberkati. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi ya. Silakan dukung Pak Ismail. Oke, Pak Ismail, salam buat keluarga ya. Tetap semangat ya Pak. Dan Bapak semua teman begitu luar biasa dipakai Tuhan ya. Berkati Pak Yusuf, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, oke, Tuhan berkati Pak. Ya. Mohon pamit ya. Ya, oke Pak. Makasih ya. Salam buat keluarga ya Pak. Amin, Tuhan berkati. Oke. Ya, teman-teman, kita terima dulu yang lain ya, yang mau berdiskusi. Oke, Pak Amin. Selamat malam Pak Amin. Pak Amin Wijaya. Pak Amin. Halo, jangan di-mute Pak. Tombol suaranya Pak Amin. Iya. Shalom semuanya. Shalom Ibu Sofi, shalom. Apa tadi? Sorry tadi saya lagi bicara. Gimana kabarnya Pak? Baik, luar biasa gitu. Tadi cuman nggak sempet saya dengerin, cuman dengar Pak Sarul doang terakhir tuh dia ngamuk. Pak Yusuf ngamuk. Bisa juga Pak Yusuf ngamuk. Haleluya. Ya. Pak Amin S3 Pak Steller Pak Amin? Saya cendol Pak. Oh, cendol. Iya Pak, gimana dong? Ibu Sofi itu mendingan saya dong Esteller. Esteller kan campur. Sama, nah, kalau Pak Lobo, Pak Lobo es buah. Iya. Yang pertama doang tuh habis itu saya ngobrol apa yang tentang Al-Qur'an gitu, makanya tadi saya sempat saya kasih kirim ke Pendeta Reh itu tuh linknya apa segala yang tadi Ibu Sofi menerangkan gitu. Yang Al-Qur'an, coba Pak Ismail bilang berapa versi apa saya kirimkan gitu, versi yang sekarang mereka pakai Kairo apa itu ada linknya gitu. Ya itu kebanyakan memang generasi muda sekarang nggak tahu Pak. Jadi karena mereka terbrainwash, mereka nggak pernah belajar sejarah. Nah, itu repotnya itu. Iya, gini Bu, Pak Yusuf boleh minta waktu bentar gak? Boleh, silakan Bang. Iya, makanya tadi kan juga saya sempat mendengar, terus belakangan terus saya bicara dengan teman saya gitu. Jadi yang pertama itu tadi tentang pernikahan ya. Muhammad dengan Siti Khadijah, dan itu kan memang Islam belum ada dan ada masuk akal juga gitu karena agamanya Siti Khadijah dan Waraka itu apa gitu. Yang menjadi juga pertanyaan Bu Sofi, nah yang istri kedua, istri ketiga apa ya? Karena apa? Saya tidak menemukan ayat baik dalil maupun apa
istri kedua dan istri ketiga ada mengucapkan kalimat syahadat gitu Bu Sofi. Gitu. Ya, kalau mengenai pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad, sebenarnya kalau banyak murtadin ya memang dari Islam, kalau yang mereka berpikir ya, seperti Pak Ismail ini, mereka memang sudah tahu itu. Jadi kalau saya berdiskusi dengan para murtadin, mereka tahu ya. Jadi Khadijah itu kalau Warakah Kristen, dikatakan walaupun Kristen yang pendeta Kristen Nestorian begitu ya, tapi kan itu Kristen gitu kan, masih masuk aliran Kristen. Pada waktu itu Kristen memang banyak bidat Pak. Jadi banyak sekali kalau kita lihat prasasti-prasasti yang di Arab itu bertebaran, dan itu semuanya Kristen, prasasti Kristen pada waktu itu. Jadi agama Kristen cukup berkembang baik di Jazirah Arab pada waktu itu. Jadi pengaruhnya memang luar biasa. Tapi ya itu tadi Pak, banyak banget aliran-aliran sesat yang udah muncul pada waktu itu kan. Gitu. Jadi kita nggak tahu pada waktu itu Warakah ini seperti apa, karena dikatakan Warakah menulis Injil. Nah Injil yang seperti apa nih? Karena kan kita nggak tahu kok, jadi masuk ceritanya kecampur-campur begitu. Seperti itu. Makanya saya sering bertanyakan gitu, ketika ada yang maksudnya di luar dari agama mereka untuk menikah dengan salah satu dari mereka harus mengucapkan kalimat syahadat dan sebagaimana. Saya banyak bertanya, ketika nabi mereka itu Nabi Muhammad gitu, nabi mereka, ketika istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu, sedangkan waktu itu Islam belum ada. Gitu. Di mana ayat atau dalilnya ke istri pertama, istri kedua, istri ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Dan sampai saat ini sih saya belum mendapat jawaban. Terus ketiga gitu kan kita mengenal juga ada tentang ijab kabul, betul kan? Yang saya telusurin, saya pelajarin, saya lihat, loh, yang isi pertama, kedua, ketiga kok nggak ada tentang membahas tentang ijab kabul. Nah, kalau saya salah mungkin terlewat, mungkin Bu Sofi bisa kasih saya pengetahuan gitu. Nggak ada Pak, saya juga nggak pernah baca ijab kabul. Cuma dikasih mahar aja paling. Kalau mengenai pernikahan memang katanya zaman jahiliyah tuh ada 4 macam pernikahan. Itu. Kemudian kalau Khadijah itu kan dia ceritanya dia tidak disetujui ayahnya ya, kalau menurut sirah-sirah ya. Jadi ayahnya tuh dibikin mabuk dulu pada waktu itu, kemudian dikasih baju, kemudian ada hadisnya pernah saya baca ya. Bangun pagi-pagi, Khadijah mengatakan, loh kamu sudah menikahkan aku dengan Muhammad, seperti itu. Nah, jadi memang saya tidak melihat ada ijab kabul di kalau di hadis bicara hanya kasih mahar, bahkan ada yang namanya nikah mutaah ya, itu ada di dalam Quran, di dalam Quran juga ada An-Nisa 24, kemudian hadis-hadisnya. Tapi yang paling pasti kalau ustadz atau kalau kita berdiskusi dengan muslim, kita banyak tanya sebenarnya agama Muhammad apa sih sebelum 40 tahun itu, mereka nggak berani jawab. Jadi mereka menyatakan ini pasti muslim, dan sebenarnya kalau kita lihat kan itu memang keluarganya keluarga penyembah berhala. Gitu. Bahkan anaknya Muhammad salah satunya bernama Abdul Manaf ya. Manaf adalah salah satu dewa dari 360 berhala di Ka'bah itu, namanya Abdul Manaf, dia kasih nama anaknya. Dan memang anaknya paling besar namanya Qasim, jadi makanya dia dipanggilnya Abu Qasim, seperti itu. Anaknya laki-laki kan ada beberapa, ada 3 anak ya, laki-laki dia punya. Kalau istrinya pertama gitu kan sudah tahu Warakah itu adalah Kristen, Khadijah adalah Kristen, istri keduanya kan agamanya apa, istri ketiga agamanya apa juga kan? Kalau Khadijah Kristen saya rasa enggak sih Pak. Karena ada dalam salah satu hadis itu memang di dalam rumah Muhammad dan Khadijah itu mereka menyembah beberapa berhala. Jadi kalau kita lihat dari sirah-sirah itu menyembah beberapa kalau saya membaca ya, nggak mungkin Kristen murni ya, maksudnya benar-benar Kristen seperti Kristen seperti bukan kita Kristen apa Nestorian ya? Iya, tapi kalau kita membaca dari hadis itu ternyata Khadijah itu menyimpan berhala di dalam rumahnya, dan itu pernah disuruh buang di dalam salah satu hadis. Bahkan surat ke-74 itu surah keempat ya, surah keempat sebelum Al-Fatihah itu sesuai turunnya wahyu ya. Jadi Muhammad itu sudah terima 3 surah pada waktu itu. Surah keempat ini adalah surah 74, surah Al-Mudathir. Itu masih disuruh membuang berhala-berhala. Jadi berarti setelah dia terima 3 surah, setelah menjadi nabi pun masih ada berhala-berhala di rumahnya. Kemudian kalau saya membaca bahwa dia menamakan anaknya Abdul Manaf, anaknya laki-laki, benar Manaf itu merupakan salah satu dari nama dewa,
Tetapi orang Muslim menyebut namanya anaknya Abdullah. Jadi mereka mengganti namanya bukan Abdul Manaf tapi Abdullah. Padahal kalau kita baca dari kitab-kitab sumber-sumber Islam, nama anaknya itu adalah Qasim, Abdul Manaf, dan Ibrahim dari Maria Koptik. Kalau dia menamakan anaknya Abdul Manaf, ya kita bisa tahu dong apa agamanya. Kalau misalnya saya menamakan anak saya Immanuel, misalnya kan gitu. Kan itu kan nama teoforik. Nama teoforik karena dia memasukkan nama dewanya yang dia sembah ke dalam nama anak kita kan, misalnya Immanuel ya kan, atau Yahya itu kan nama teoforik. Elia itu nama teoforik. Kalau dia menamakan anaknya Abdul Manaf, ya kita sudah tahu siapa itu Manaf. Jadi pernikahan yang pertama, kedua, ketiga itu dilakukan secara apa dong? Secara hukum Islam kan Islam juga masih belum, kalau menurut saya baca sih ya. Ya itu Pak yang kita tidak ijab kabulnya ya. juga, ijab kabul juga nggak ada, mengucap istri pertama, kedua, ketiga mengucapkan kalimat syahadat juga saya belum, sampai saat ini saya belum pernah ketemu ya apa ininya semua gitu. Iya. Nggak, kita tidak bisa mendapatkan kejelasan secara pasti, tetapi pernikahan zaman jahiliyah itu ada 4 macam kalau dari hadis itu sendiri. Dan kemudian itu 3 dibatalkan oleh Muhammad, hanya pernikahan dengan mahar yang katanya pada waktu itu kemudian Muhammad melarang 3 bentuk. Jadi ada 4 bentuk macam pernikahan pada zaman jahiliyah. Itu. Terus tentang Maria Koptik gitu, udah tahu kan Maria dari Koptik gitu, yang pasti dia adalah bukan Islam. Yang menjadi juga pertanyaan, apakah ada gitu dalam Al-Quran atau apa itu Maria Koptik mengucapkan kalimat 2 syahadat ketika menikah dengan Muhammad gitu? Saya sih belum pernah dapat kalau ya. Maria Koptik itu kan statusnya budak Pak Amin. Jadi dia tidak dinikahi resmi. Kan Muhammad punya banyak budak-budak apa namanya? Budak-budak seks kan. Budak itu banyak Pak selain istri-istrinya itu. Itu tidak dinikahi. Ya, betul, budak atau apa gitu istilah zaman dahulu atau apa. Tapi kan ketika mereka harus menurut umat Muslim ini kan budak Pak, itu harus dinikahin. Enggak. Kalau budak itu ketika dia membeli, ini aturan sampai sekarang ya, yang namanya hamba yang dapat dengan tangan kanannya, baik itu dari peperangan ataupun dari ya pokoknya kalau Maria Koptik kan hadiah gitu ya, dikasih. Itu sudah, begitu dia dikasih artinya itu sudah kontrak. Jadi tidak ada yang namanya kontrak pernikahan. Kalau itu kita mau bahas dalam aturan Islam, ketika dia kontrak bahwa kamu jadi budakku, ya sudah, itu nggak ada lagi kontrak pernikahan. Justru kalau dia menikahkan, dia membatalkan kontrak budak ini Pak, jadi istri kan, bukan lagi jadi budak dong, gitu. Tetapi ini tetap budak, statusnya sampai mati juga tetap budak semua, ini budak-budak yang gitu. Jadi dalam Islam itu begini, kalau ini budak, kamu nggak boleh menikahinya. Sebab kalau kamu menikahinya, kamu membatalkan kontrakmu dengan dia sebagai budak. Iya, tapi kan kita selama ini mendengar dari saudara-saudara Muslim kita ini, mereka berkata istrinya Muhammad itu ada berapa, termasuk di dalamnya adalah Maria Koptik, betul nggak? Iya betul, tapi tidak. Nah kalau istrinya udah berapa berarti menjadi istri disahkan. Tapi saya juga belum ada ketemu misalnya pernikahan beliau dengan Maria dari Koptik, misalnya ya gitu, ijab kabulnya pernikahannya kayak apa, terus mengucapkan kalimat 2 syahadat seperti yang saudara Muslim lakukan pada saat ini gitu. Saya belum menemukan gitu. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman kita nih, Pak Helia, Mbak Takokak, selamat malam. Selamat malam Pak, salam. Shalom Mbak, haleluya, luar biasa nih. Mbak Takokak ini semangatnya baru dibaptis ini tahun 2021, tapi penginjilannya sudah memenangkan 200 jiwa nih buat Tuhan Yesus. Wah, baru dibaptis tahun 2001. Bulan apa Pak Helia dibaptis? Itu pas hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari apa ya? Hari Minggu. Bu Sofiatul. Ya. Bu Sofiatul. Ini Pak Helia ini Ustadz loh Pak. Apa Bu Sofiatul? Wow, luar biasa. Ustadz. Ya Pak Helia, mungkin ada yang bisa dibagikan ke kami. Dian, selamat malam Pak Dian. Pak Dian. Selamat malam Pak Yusuf, salam semuanya. Apa kabar Pak Dian? Baik Bu, baik Pak, baik. Tuhan baik. Pak Dian selamat ini malam, juga salam Ustadz. kenal semua. Wah, Ustadz semua ya. Ustadz juga, beliau ini pernah digendong Tuhan Yesus pada waktu sakit parah tidak bisa bangun selama 3 bulan.
Ini disembuhkan Wow. secara luar biasa sama Tuhan Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Pak Yusuf, kayaknya bukan Ya. Pak Yusuf dengan saya bukan Ustadz, kayaknya mesti menyingkir dulu ini. Kenapa? Amin. Pak Yusuf sama saya bukan mantan Ustadz, kayaknya kita mestinya berdiam diri biar mereka yang Jangan berbicara. gitu Pak Amin. Pak Amin kok gitu saya masuk. Udah Jangan deh. Pak Amin, jangan keluar dulu Pak Amin. Saya juga Ustadz Pak Amin jangan gitu. Ustadz kan nggak ada Aku jadi malu ini. jasanya. Pak Amin itu senior saya. Jadi kalau ada Pak Amin apa nge-share tentang berita-berita rohani kan selalu saya baca Pak Amin. Ya, betul. Senior aki-aki dong. Iya. Kita udah aki-aki katanya Pak Yusuf. Bapak-bapak leluhur. Ilmunya Kalau sudah ke saya- ini. Saya perlu Kalau ke saya banget ini belum ada apa yang share bantuan. ini rohani. Ya, ya. Ada mau di-sharingkan mungkin atau gimana Pak Ya, Yusuf? Mbak Takokak silakan, Mbak Takokak. Apa yang mau di-sharingkan, Mbak? Silakan. Kalau menurut saya sih yang tadi diceritakan oleh Pak siapa itu yang narasumber, Ismail. Pak Ismail. Ismail. ya katanya bernubuat ya. Jadi kalau namanya nabi itu bernubuat, jadi ada kelebihan dan memang kalau saya lihat di Al-Quran sendiri tidak berbohong juga ya, sebetulnya tidak berbohong. Itu kurang lebih mungkin ada lebih banyak ayat yang menceritakan Isa Al-Masih dan kelebihannya. Jadi mujizatnya nyata mujizatnya. Terus dia memang mereka walaupun tidak diterangkan bahwa dia Tuhan, tapi diterangkan adalah roh Tuhan, roh Allah di surat 66 ayat 12. Jadi kalau Allah itu tidak pernah berbohong, dia mengucapkan kalimat yang benar di surat 19 ayat 34. Firman Allah juga dia di surat 3 ayat 45. Persamaannya mungkin di Yohanes 1 pasal 1 ya. Itu Ya. kalau di Quran mungkin di surat 3 ayat 45. Firman Allah dia, atau di surat 4 ayat 171 ya. Itu memang bisa Ya. menyembuhkan orang sakit. Pak gitu. Helia, mau Ya, nanya betul. dong, kan selalu kalau kita ngomong ke teman-teman, saudara-saudara kita, itu mereka keberatannya begini, Isa itu kan kalimatullah, tapi bukan kalamullah. Nah itu bedanya apa sih, Pak Helia? Kalau kalamullah itu kan diturunkan menjadi kalam nafsi. Gitu. Kalau kalimatullah itu Tuhan yang berkata-kata. Pada awalnya Tuhan yang berkata-kata. Gitu. Jadi berbeda. Sebenarnya sama aja ya, karena kan Quran juga disebutnya kalimatullah juga sebenarnya. Tidak, kalau Quran itu kalam nafsi, kalam yang tertulis. Kalau firman Allah, kalimatullah beda. Tuhan yang berbicara melalui media, itu teknologinya Tuhan. Nah kalau dibilang teknologi Tuhan, teknologi Tuhan kepada Isa, bagaimana caranya manusia bisa mengerti, ya menciptakanlah teknologi seperti itu yang tidak bisa dimengerti oleh orang Muslim sampai sekarang. Itu loh, itu ya kalau bahasa teknologinya teknologi lah. Teknologi Tuhan melalui itu. Karena kalau Tuhan turun ke bumi, kalau tidak memakai media, memang ada di surat As-Sajdah ayat 5, ya Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya. Gitu. Kemudian urusannya sudah selesai kepadanya, naik kepadanya, Tuhan kembali lagi ke Arasil Majid ke sana. Jadi Tuhan pernah turun ke bumi, yaitu Isa Al-Masih. Kenapa tidak sadar ini? Harus sadar sebetulnya dari sekarang nih. Makanya saya mengikuti, saya pernah berdoa Al-Quran memang sudah lama. Kalau saya tidak baca Al-Quran nggak mungkin saya bisa ditunjukkan, karena memang Al-Quran itu kitab petunjuk. Itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini aku turunkan bagi orang-orang yang bertakwa, diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk. Mau ngapain lagi? Menunjukkan apa? Menunjukkan surat 3 Al-Imran ayat surat Al-Imran ayat 3 ya, surat 3 ayat 3. Nazal alikal kitab bil hakim musaddiqan lima baina yadaihi wa anzala Taurata wa Injil, menunjukkan Taurat dan Injil kebenarannya. Nah ini kadang-kadang ya begitulah kira-kira. Mudah-mudahan kita ya, tadi bernilai. kalau kita berdiskusi dengan Media Channel juga susah gitu, karena
dia mau ngambil hanya separuh, saya cuma mau ambil separuh Taurat, separuh Injil yang benar, dia bilang gitu. Jadi ada yang sebagian nggak benar, ada yang sebagian benar, menurut dia begitu. Jadi ada jejak-jejak kebenaran katanya gitu di dalam kitab kita sekarang. Seperti itu. Tidak bisa firman Tuhan separuh-separuh. Nah itu tadi yang kita juga, betul Pak Helia, jadi kita juga diskusi loh, kalau kamu mau terima ini ya kamu terima semua, tolak gitu, berarti anggap aja kitab semua palsu. Oh nggak bisa gitu, tetap ada yang benar lah. Yang benar yang kamu, bagaimana kamu bisa memilih gitu kan? Bagaimana kamu bisa memilih ini firman Tuhan ini enggak, ini firman Tuhan ini enggak kan? Ya apa bedanya dengan orang Yahudi yang disenangi baru diambil, yang tidak disenangi baru dia tolak atau dirubah? Itu sama dengan orang Yahudi pada zaman Isa kan, pada zaman Yesus di situ. Apa bedanya? Itu kan menurut saya gitu kan. Jadi memang dalam hal ini jangan ada yang ditolak, kamu tolak sekalian. Kalau mau tidak ya tidak itu. Saya juga kemarin iya saya berdiskusi, katanya hadis ada yang palsu dan sebagainya. Padahal kita sudah mengambil dari hadis sahih 6 kitab-kitabul sitah itu. Terus saya mengatakan begini, saya bilang sedikit ragi mengkamirkan adonan. Kalau bagi kami umat Kristen, kalau di kitab itu palsu, sekalipun itu hanya 2 ayat, itu kami buang. Saya bilang kami nggak pakai. Makanya kami tidak memakai misalnya Injil Maria Magdalena, Injil Thomas. Ada kebenaran nggak? Ya mungkin ada, kan dia cerita tentang Yesus begini-begini. Tapi kan banyak cerita yang juga yang dicampur sama dia merupakan dongeng-dongeng yang tidak benar, fiksi. Itu kami sama sekali buang. Bagi kami kitab Injil Barnabas kami sama sekali nggak pakai. Kami walaupun di situ dia ada cerita benar tapi dicampur dengan ketidakbenaran, itu bagi kami sedikit ragi sih mengkamirkan adonan. Saya bilang kalau kami terima kitab Yahudi, saya telan bulat-bulat dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak mungkin ada ayat yang saya tolak. Itu kalau menurut saya ya Pak Helia. Jadi kalau kamu tolak ya kamu tolak semua, nggak bisa kamu campur-campur ayat yang palsu kamu campur dengan yang asli, atau yang baik kamu campur dengan yang buruk. Saya bilang kamu bikin roti aja gitu ya, roti tepung 1 kilo kamu kasih racun cuma 1 sendok, itu udah mengkamirkan semua adonan. Bagaimana bisa kamu memilih mana yang keracunan dan mana yang tidak? Aku bilang seperti itu Pak Heli. Ya betul-betul Bu. Jadi memang membaca Alkitab itu kalau tidak dibimbing oleh Rohul Kudus itu tidak akan bisa masuk. Akhirnya mencari keganjilan, akhirnya mencari kesalahan di situ. Jadi padahal di Quran juga sudah ditunjukkan ya. Di Quran juga sudah ditunjukkan kalau membaca Injil itu harus pakai Rohul Kudus. Lalu ditunjukkan di surat 2 ayat 253 itu di Quran itu ada. Tapi nggak tahu mengakui atau tidak ya. Yang jelas dilewat-lewat saja mungkin. Atau memang dia tidak mengerti. Saya kurang paham juga. Kalau saya mengerti gitu maksudnya. Pak Kokak waktu itu yang pernah diskusi dengan saya waktu itu masih Muslim ya? Ya Pak Yusuf ya? Iya betul. Oh, sekarang? Oh, udah dibaptis ya? Ya sudah. Oh, puji Tuhan. Jadi Roh Kudus menyertai saya tidak sendirian lagi, walaupun memang sekarang setelah video saya diunggah, terus di copy strike sama orang lain, terus ditayangkan kembali dan lain sebagainya. Waduh, sangat viral sekali Pak, mungkin di daerah kerjaan saya di sini nih di Bandung, luar biasa gitu. Saya hujatan dari sana sini. Minta ampun. Pasti terima. Pasti Pak, terima salib sama saya kita juga. Tapi waduh, tetap, saya lagi kemarin ke Bandung Pak. Mungkin saya ada ke Bandung. Nanti saya minta kontaknya sama Pak Yusuf ya. Gitu. Nanti kan di situ juga ada kumpulan para murtadin tuh. Jadi Bapak bisa gabung di sana. Iya betul Pak. Kebetulan saya beberapa hari cari rumah kontrakan juga karena diusirin dari sama warga saya nih. Jadi, nanti bisa Pak Yusuf nanti kasih nomor WA saya ke Pak Kokak. Nanti saya hubungin yang di Bandung itu yang kumpulannya para murtadin juga kemarin juga ada baptisan kan dapat 1 jiwa lagi itu tuh. Mungkin kalau minggu depan ada lagi mungkin saya ke sana gitu. Nanti bisa ketemu Pak gitu. Nanti saya kenalin yang murtadin yang di Bandung. Iya, jadi apa yang terjadi dengan Batak Kokak ini seperti yang mereka suarakan kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, itu ternyata itu semua itu bohong. Ya betul. Halusinasi aja. Halusinasi itu Pak.
Makanya tadi tuh si Ari saya kasih tahu di ayat-ayatnya itu, Pak. Itu bohong dia tuh, Ini Pak. Batakokak aja begitu pindah ini langsung, Pak. Minimal diusir. Betul. Waduh, luar biasa ya. Halal darahnya. Kayak kita, iya, kayak kita anjing aja ya, diusir, najis gitu ya kesannya. Wah, luar biasa. Jadi ternyata, nah ini teman-teman generasi muda kita harus berpikir ya, agama ini kan harusnya membawa rahmat, ya kan? Membawa kebaikan. Kenapa seperti ini gitu loh? Justru malah di negara-negara ateis nggak pernah kita lihat ada orang ateis ngusir orang Muslim. Mereka menerima loh orang-orang imigran ya, orang-orang Muslim. Bahkan mereka nggak peduli gitu. Maksudnya tidak ada hal seperti ini. Tapi kita orang-orang yang beragama, jangan sampai kita itu lebih parah dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki agama. Yang harusnya kita membawa kebaikan, sekalipun itu dengan musuh kita, ya, sekalipun kita tidak setuju. Ini agama, negara beragama, tapi kok lebih banyak. Iya. Kita sapa dulu ini Pak Iya, Heru. silakan. Selamat malam Pak Heru. Khairul Anwar ya. Shalom semuanya. Waduh, ada bos kita. Gua angkat tangan dah kalau ada Pak Khairul. Loh, jangan gitu. Shalom Pak Amin. Shalom Shalom Pak bosku. Ian. Shalom Pak Elia. Shalom Bu Sofi. Ya, shalom Pak Yusuf. Saya malam hari ini benar-benar diedukasi yang luar biasa. Saya terima kasih. Rasanya saya itu adem. Kalau nggak ada perdebatan yang seru gitu, saya adem. Tenang, saya ngikutin itu enak gitu. Hari ini saya lihat Bu Sofia itu dengan tenang, bahasnya tenang, Pak Ismail tenang. Itulah terang dan garam dunia. Biar banyak lagi jiwa-jiwa yang dibawa Hanya pada S3 Tuhan. yang marah-marah tadi, Pak. S3 yang ngamuk-ngamuk tadi, Pak. Saya itu dulu SS, Pak. S2, Pak. BSS, Pak. Bandar sabu-sabu, Pak. Makanya tadi masuk sini Ustadz semua, kalau saya itu BSS, Pak. Bandar sabu-sabu. Penjahat. Jadi biar saya nemenin Pak Amin sama-sama penjahat, dilarang saling keluar. Makanya begitu beliau mau keluar, saya masuk. Saya temenin aja. Cuman salam aja semuanya. Saya malam hari ini terberkati sekali. Ya, maju terus Bu Sofia. Itu Mas Pak Dian. Khairul, mantan penjahat, bukan penjahat, mantan penjahat. Kemarin puji Tuhan, itu nanti saya kasih nomor telepon lagi. Kemarin ada di Bandung, saya kemarin di Bandung, di puncak kan, ada 3 jiwa yang sudah terima Yesus. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Enggak kontak-kontak saya Pak Khairul gitu. Ini Pak Kokak nanti saya itu ya nomor WA-nya nanti kalau misalnya itu nanti juga bisa saya ke Bandung, saya bawa ke Murtadin di sana gitu. Saya jadi kan kemarin saudara banyak yang bisa bantu. 3 hari. Saya di Bogor, di Bandung 3 hari. Terus saya diam-diam mau cari kolam di mana gitu. Terus dapat kolam, teman punya hotel itu, kolamnya boleh dipakai, akhirnya saya mandikan di sana. Yaitu butuh pendampingan, butuh pengajaran. Minta tolong nanti yang di Bandung ya. Iya, boleh. Iya, yang penting pemuritannya ini ya, Pak. Iya, pemuritan. Pak Yusuf harusnya bikin satu komunitas untuk kita bisa saling membantu antara para murtadin, karena kita juga punya jaringan sebenarnya. Ya Pak Khairul di Bandung udah ada kolam. Sudah ada kemarin Mau itu nyumbang pinjam kolam kolam, Pak. baptisan. Enggak, soalnya kan ada rupanya kan kemarin saya juga ke Bandung kan 4 hari apa ya, akhirnya banyak bertemu teman juga ya itu ya para murtadin juga, dan ada juga ini yang dari luar kota, cuman saya kan nggak mau sebut daerah mana, Jawa lah gitu, yang mau dicelup juga gitu. Jadi mereka bawa ke sini aja Pak Amin, kita sediakan semua tempatnya katanya. Kemarin saya kebingungan, ada hamba Tuhan di sana yang saya hubungin, mereka ya takut COVID, kayak takut apa, waduh. Untung saya dulu jadi penjahat, nggak pernah takut apa-apa ya. Iya. Cari timnya itu di mana. Akhirnya saya telepon, dibukakan Tuhan, ya temen, oh lah ini temen dari Full Gospel, terus buka. Pak, di tempat kami Pak, boleh? Oh iya. Begitu, ya itu nanti titip yang di Bandung. Sekarang saya ada di Jogja. Jadi terus
Jogja tinggal di apa? kontak aja lah kalau yang di Bandung, nanti saya usahakan itu Pak Khairul sama Pak Yusuf, katanya tuh Pak Yusuf Manubulu tolong Pak Takokak ya rekeningnya di-share katanya tuh di chat. Oh iya, boleh. Nanti kita share. Ya teman-teman tolong didukung ya Mbak Takokak, karena beliau saat ini dalam kondisi yang membutuhkan dukungan, di mana harus cari cari tempat kontrakan karena diusir dari tempat tinggal yang ada, karena lingkungan tidak bisa menerima kalau Mbak Takokak ini percaya Tuhan Yesus, ya. Jadi tolong teman-teman yang diberkati silakan dukung ya orang seperti Pak Helia Jupri atau Mbak Takokak. Dan beliau sekarang ini, saya perlu kasih informasi, beliau sekarang sedang memuridkan 200 orang, ya, 200 orang yang sekarang ini sudah percaya Tuhan Yesus, ya. Amin. Jadi luar biasa ini Mbak Takokak punya pelayanan. Dia baru terima Tuhan Yesus, tapi pelayanannya sudah luar biasa. Iya, kalau Pak Takokak gitu nanti tinggal kontak, apa saya ke Bandung juga, Pak Khairul juga nggak keberatan lah kalau ke Bandung juga lah. Ya, nanti siap. Itu Pak Pak Helia ya. Ya, nanti telepon aja. Soalnya tanggal 29 saya memberikan pengajaran terhadap mereka, mungkin yang murid-murid saya yang percaya akan memberikan saya pengajaran mulai dari ayat-ayat Al-Quran nanti ke Bible nanti. Tanggal 29 hari Minggu. Tanggal 29. Ya. Ini sekarang saya baru pulang dari Bandung, ini sekarang saya ada di Jogja. Waduh, nggak keburu Pak ya, sebentar lagi di tanggal 29. Iya, saya balik tadi malam dari Bandung. Ya, balik lagi aja dari Jogja ke Bandung. Ini, begini. Kebanyakan sih orang-orang tua Pak ya. Pak Amin, Pak Elia, dan itu Ibu Sofi, ayo kita bergandengan tangan semua. Kita tidak perlu debat, kita harus mengedukasikan kepada setiap penonton supaya kita ini benar-benar jadi terang dan garam, supaya kasih Kristus itu tercermin dalam diri kita. Ya toh? Memang kadang-kadang itu kita ini ada rasa kalau debat itu. Nah, makanya begini, kalau saya diajak debat, saya itu ngomong gini, ayo tak baptis dulu biar kita nggak debat, iya toh? Kalau dibaptis dia ngerti, nanti dibukakan ngerti. Saya juga udah, kalau debat saya malas kok Pak. Kalau dikasih timer gitu saya paling malas. Kalau mau kamu dialog, saya tanya, kamu boleh tanya tentang Alkitab, saya akan jawab. Ya, jadi kita dialog. Nggak usah pakai timer terus begini. Itu saya juga udah males sekali. Sebenarnya kalau saya sih selalu mengedukasi Pak. Saya nggak suka debat, kenapa? Karena saya mesti tunjukin screen. Saya nggak suka ngomong, cuman ngomong begini nggak suka. Saya mesti, kalau hadisnya mana, kalau Quran ayatnya mana, gitu loh. Datanya mana, gitu loh. Itu kalau saya ya. Makanya saya nggak sebenarnya selalu mengedukasi Pak. Cuman kadang tuh jengkelnya begini Pak, ngeles. Bohong. Saya tuh paling nggak bisa denger orang bohong Pak Khairul. Itu kupingnya gatel gitu. Udah jelas-jelas ditunjukin dia itu bisa itu. Iya, jadi bikin saya tuh gitu loh Pak. Itu air bah. Tuh. Iya Bu. Itu sebenarnya kalau saya udah dijelasin itu udah kita diuji. Iya betul. Dua roh kita ya. Iya, bisa kayak bulat, kayak ular begitu, bisa kemana-mana. Itu aduh, dari paling kayak gitu saya mendingan keluar daripada saya begitu jengkel. Kalau saya ya itu pokoknya, kalau saya udah dengar orang bulat begitu ya, udah nggak mau dengar kebenaran gitu, padahal udah ditunjukin dengan jelas ya, gimana lagi gitu. Di bawah. Tuh Bu Sofi teman-teman banyak yang minta nomor rekeningnya Pak Takokak itu tuh. Sebentar Ya Pak Helia, tolong dikasih Pak bagi teman-teman yang mau bantu. Nanti kami juga akan bantu Pak, kami juga punya jaringan di Bandung. Sebentar ya. Itu banyak yang bertanya di live chat. Nomor rekeningnya Pak Helia atau Mbak Takokak itu kami sudah taruh di layar deskripsi. Jadi Anda keluar dulu, yang bertanya keluar dulu, baru masuk lagi ke YouTube ya, supaya Anda bisa lihat ada di layar deskripsi ya. Jadi bisa memberikan dukungan kepada Mbak Takokak. Teman-teman dukung ya teman-teman kita. Ya, thank you Pak Yusuf.
Pak Dian, bisa dengar saya Pak Dian? Oke, Sobat Waras ya, saya kira begitu aja videonya supaya jangan kepanjangan, dan karena kita ini sebentar lagi ada apa ya, rencana live ya. Di Afghanistan itu teman ya, di Afghanistan wanita Afghanistan ungkap anggota Taliban bersetubuh dengan mayat, mereka memperkosanya. Wah, ajaran apa ini ya? Ini kita akan bongkar, kita akan live setelah ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk tetap stay di Pavel 88 channel dan channel-channel yang bersangkutan. Salam waras, Tuhan memberkati, salam.